Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi akan membahas masalah WiFi kembali. Pada kesempatan kali ini Anton Informasi akan memberikan tutorial cara memasang 3 router dalam satu jaringan WiFi ataupun dalam satu jaringan internet. Tapi sebelum lanjut, silakan Anda like, subscribe, dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Oke, kita lanjutkan saja video tutorial seputar WiFi, yaitu cara memasang 3 buah router dalam satu jaringan ataupun cara memasang 3 buah router dalam satu buah rumah. Jika ada pertanyaan, apa sih fungsinya kita memasang 3 buah router ataupun kita memasang lebih daripada satu buah router di dalam rumah, terutama sekali router untuk WiFi? Salah satu fungsi utama kita bisa memasang router lebih daripada satu. Salah satu fungsi paling utama adalah bisa menguatkan ataupun bisa kita buat sebagai penguat sinyal WiFi pada posisi-posisi tertentu yang berada di dalam rumah maupun yang berada di ruangan-ruangan tertentu yang memiliki sinyal jarak jangkauan sinyal WiFi agak lemah. Untuk pengetahuan teman-teman sekali, jika pada suatu tempat jarak jangkauan sinyal WiFi lemah, di sini bisa saya bilang 1 bar ataupun 2 bar, maka koneksi WiFi tersebut akan lelet, terutama sekali akan sering lag, karena ini dipengaruhi oleh jarak jangkauan dari sinyal WiFi tersebut. Selain itu juga, kelebihan daripada kita memasang lebih daripada satu router pada dalam satu rumah, yaitu bisa kita membuat nama WiFi yang berbeda-beda. Misalnya di lantai 1 kita memberi nama WiFi A pada router 1, kemudian di lantai 2 kita bisa memberi nama WiFi B, kemudian di lantai 3 kita bisa memberi nama WiFi C dengan password yang berbeda-beda dengan modem utama. Selain itu juga, seandainya rumah tidak cuma memiliki satu lantai, otomatis yang paling susah dijangkau oleh sinyal WiFi yaitu di dalam kamar tidur, karena seperti kita tahu bahwa kamar tidur adalah satu ruangan di mana semua bagian atas, bagian dinding semua tertutup rapat, baik itu oleh plafon maupun oleh pintu, sehingga sinyal WiFi itu macam susah untuk menembus dinding ataupun plafon tersebut, sehingga kualitas sinyal internet yang kita terima dari modem tidak begitu lancar. Begitu juga misalnya jika rumah Anda memiliki banyak ruang, tidak salah menggunakan topologi jaringan yang saya gambarkan pada Corel Draw ini. Contoh, di sini saya memberikan tutorial itu memasang 3 router dalam satu jaringan. Oke, di sini ada router 1, ada router 2, dan ada router 3. Begitu juga seterusnya ke router nomor 4. Ke semua router ini, ketiga router ini kita fungsikan sebagai access point. Kita bisa fungsikan sebagai access point, yaitu
menerima sinyal internet atau menerima internet, kemudian dipancarkan kembali dengan menggunakan nama WiFi yang berbeda dengan router utama ataupun modem utama. Sebagai contoh, kita di sini menggunakan router yang disediakan oleh ISP ataupun Internet System Service Provider, entah itu IndiHome ataupun MyRepublic ataupun XLGO. Nah, yang perlu Anda persiapkan adalah satu kabel LAN. Silahkan Anda sesuaikan ukuran di mana Anda ingin meletakkan router tersebut, masing-masing router. Kedua, yang perlu dibesarkan adalah perangkat router indoor. Di sini Anda bisa menggunakan TP-Link ataupun yang tenda sejenis router tenda, tapi khusus indoor. Kemudian yang perlu Anda perhatikan kembali adalah setiap port ataupun lubang yang berada di belakang router. Biasanya di belakang router terdapat ada port LAN 1, 2, 3, dan 4, dan ada juga port WAN. Masing-masing port ini mempunyai fungsi sebagai penerima internet ataupun sebagai penyalur internet secara langsung dari modem utama. Oke, cara mengaktifkan ketiga router ini dalam satu ruangan ataupun dalam satu jaringan cukup mudah. Anggap saja ini router yang disediakan oleh ISP, router 01 yang memiliki IP 192.168.1.1. Kemudian dari ini adalah modem utama. Kemudian Anda perhatikan di belakang router tersebut, silahkan Anda colokkan kabel LAN ke port LAN 1 ataupun port LAN 2, bisa juga ke port LAN 3 yang memiliki sumber internet. Kemudian dari port LAN ini nanti Anda colokkan kabel LAN menuju ke port WAN yang berada pada nomor 2, ataupun bisa juga jika router tidak memiliki port WAN, maka Anda bisa mencolokkan pada port LAN. Tergantung masing-masing jenis ataupun tipe dan merek router yang Anda gunakan. Dari port LAN, Anda bisa memasukkan kabel LAN menuju ke router nomor 2 di port WAN, atau seandainya tidak memiliki port WAN, Anda silahkan menghubungkan di port LAN-nya. Di sini port LAN. Kemudian ke router nomor 3 pun begitu juga. Silahkan Anda lihat di belakang router port apa saja yang terdapat di belakang router. Misalnya port WAN ataupun port LAN 1, LAN 2 ataupun WAN. Kemudian dari router nomor 2 ini silahkan ambil kembali pada port LAN yang lain untuk menghubungkan router nomor 3. Di sini saya memberikan topologi mengambil jalur internet ataupun koneksi internet dari LAN 1 menuju ke LAN 1 pada router nomor 3. Nanti di sini di LAN 2 bisa kita ngambil lagi sumber internet ke router nomor 4 dan seterusnya hingga 5 ataupun 4 buah router. Dan yang perlu yang saya tekankan sama di sini adalah tiap-tiap router harus beda IP dengan modem utama ataupun router utama. Karena beberapa kali saya singgung di video-video saya sebelumnya, itu yang paling penting saya tekankan adalah memperhatikan IP dari modem utama ataupun router utama sebelum merubah router yang lain. Dan sekali lagi, semua router difungsikan ataupun dioperasikan sebagai access point supaya bisa membuat
nama WiFi yang berbeda dan juga password yang berbeda dari router 1, router 2, router 3 dan seterusnya. Oke, kita balik ke pembahasan masalah IP. Sebelum Anda merubah IP router nomor 2, terlebih dahulu Anda perhatikan router modem utama. Sebagai contoh, misalnya jika router Anda menggunakan ZTE F609 ataupun ZTE dengan tipe-tipe yang lain, biasanya ZTE memiliki IP default adalah 192.168.1.1. Otomatis pada router nomor 2 Anda harus membuat IP yang berbeda dengan router nomor 1. Ini bertujuan supaya tidak bentrok jaringan internet. Seandainya router nomor 1 memiliki IP 1.1 di belakang, maka untuk router nomor 2 silakan Anda buat IP menjadi 192.168.2. Nomor 2 di belakang ini menunjukkan router nomor 2 secara berurutan. Begitu juga dengan router nomor 3. Jika router nomor 2 memiliki 1.2 di belakang, maka router nomor 3 harus diganti menjadi 192.168.1.3. Begitu juga dengan router seterusnya. Nah, di sini nantinya router nomor 2 Anda bisa menaruhnya di manapun Anda inginkan. Seandainya router nomor 1 ataupun modem nomor 1 yang disediakan oleh penyedia internet ditaruh di ruang tamu, otomatis kemungkinan besar sinyal WiFi dari router nomor 1 ini akan berkurang hingga akan berkurang kalau kita mendeteksi dari kamar tidur. Maka di kamar tidur tersebut Anda perlu memasang router 1 lagi dengan berbeda nama WiFi dan juga password yang berbeda. Dan juga seandainya pada di kamar tidur sudah terdapat router lagi, kemudian Anda ke belakang, maka kemungkinan besar sinyal WiFi yang ada di belakang bertambah sedikit. Maka silahkan Anda pasang router juga di belakang dengan IP yang berbeda daripada router nomor 2. Topologi ini bisa juga digunakan jika Anda memiliki bangunan mempunyai lebih dari 1 lantai, ataupun 2 lantai, ataupun 3 lantai. Dan jika ingin Anda mengoperasikan router tersebut, silakan Anda menggunakan koneksi internet melalui kabel LAN saja, supaya dia lebih stabil daripada kita menggunakan sistem wireless. Nah, mungkin sampai saat ini ada teman-teman sudah bisa memahami cara memasang 3 buah router dalam satu jaringan. Jika ada kritikan ataupun pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama, ataupun nantinya saya akan bikin ataupun saya buatkan video tutorial topologi sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, sampai di sini saja perjumpaan video tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya. Sampai jumpa.